Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal ahibbah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena sungguh tidaklah setiap hamba mampu melakukan kebaikan, mampu melakukan ketaatan, terkecuali itu adalah murni hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kebaikan yang sangat besar yang di atasnya Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada hambanya, di antaranya adalah kebaikan Allah Azza wa Jalla memudahkan untuknya keluar berjalan mencari ilmu, keluar berjalan bermajlis ilmu. Ini kebaikan yang sangat besar dan alamatun min alamatil khair, tanda di antara kebaikan yang Allah Azza wa Jalla inginkan pada hambanya. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan dia dengan agama. Lihat hadits Rasulullah, man yuridillahu bihi khairan. Siapa saja yang Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan pahamkan dia dengan agama. Dan kita tidak mungkin paham dengan syariat Allah, tidak akan mungkin paham dengan sunnah-sunnah Nabi
kecuali dengan bermajlis ilmu. Kecuali dengan bermajlis ilmu. Bismillah. Yang kedua, ikhwah, nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada ikhwah semua, tanamkan terus ikhlas dalam setiap ibadah. Tanamkan terus ikhlas dalam setiap ibadah, terutama di dalam mencari ilmu. Maka kita mencari ilmu ikhlas karena Allah, untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, ya, dan mengangkat kebodohan yang ada pada saudara kita. Apa yang kita ketahui dari perintah Allah, dari sunnah Nabi, sampaikan kepada saudara kita. Ketika banyak manusia menyebarkan kerusakan akhlak di medsos mereka, maka kita sebarkan kebaikan. Sekarang kita bisa berdakwah lewat medsos, Facebook, Telegram, Instagram, dan seterusnya. Orang-orang menyebarkan kerusakan, ya. Kita jangan mengikuti mereka. Antum bayangkan ikhwah, satu kebaikan yang antum sebarkan, antum punya teman 1000, 2000, 3000, ya, antum share di situ sunnah min sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari jumlah yang ribuan itu, bisa jadi yang kena, katakanlah misalnya 10 orang yang mengikutinya. Minimal mereka membacanya, ya. Dan kita tidak mengetahui bagaimana Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kebaikan untuk kita dengan dakwah ini ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini manfaat kita bermajelis ilmu dan kita kembali. Nasihat yaitu bahwasanya hendaklah kita ikhlas, ya. Karenanya Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu ini, ya, orang yang bermajelis ilmu, tidak ada ibadah yang mengungguli seseorang yang bermajelis ilmu, enggak ada, saking utamanya ilmu ini. Tapi bagi siapa? Liman sahhat niyatuh, bagi orang yang benar niatnya. Ma niyatuhu ya imam? Beliau ditanya, wa qila ma niyatuh? Qala, ya, ayarfa'a al-jahl an nafsihi wa an ghairihi. Setelah dia ikhlas kepada Allah, maka niatnya untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan pada orang lain. Nah, kita lanjutkan materi kajian kita, membaca kitab Syarah Thalathatul Usul, dan kita sampai pada kesempatan ini min qauli al-muallif wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau di saya halaman 108. Sama, nah. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, halaman 108. Sama halamannya. Nah. Jadi sudah kita pelajari bersama tentang apa, ikhwah, al-iman bil yaumi al-akhir. Al-iman bil yaumil akhir. Sekarang
min qauli al-muallif wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada al-qadar, kepada takdir, ya, khairihi wa syarrihi, apakah itu takdir yang baik ataupun yang buruk. Wad dalilu ala hadhihi al-arkan as-sittah qauluhu ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah albir merupakan kebaikan an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, engkau menghadapkan wajahmu, ya, maksudnya kepada Allah, menghadap ke masyriq atau maghrib. Walakinnal birra, tapi kapan seseorang ketika dia menghadapkan wajahnya untuk sujud, memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kapan itu menjadi kebaikan? Saat dia apa? Man amana billah, saat dia beriman kepada Allah. Saat dia beriman kepada Allah, ya. Di awal Islam kiblat menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian kiblah dipindahkan menuju ke Masjidil Haram, ilal Ka'bah al-Musyarrafah. Itu kiblah-kiblah ini yang menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkannya ke Makkah al-Mukarramah, itu tidak akan menjadi baik terkecuali kapan? Untuk siapa? Untuk orang yang beriman, man amana billah. Karenanya untuk orang-orang munafikin tidak bermanfaat. Orang-orang munafikin yang mereka yudhiru al-iman, menampakkan keimanannya, wa yubtinu al-kufur, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Ketika kiblat menghadap ke Baitul Maqdis Palestina dan dipindahkan menghadap ke Ka'bah al-Musyarrafah, ya, itu tidak menjadi kebaikan untuknya. Tapi kapan itu menjadi kebaikan? Ya, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman kepada Allah. Kita sering sampaikan, ya ikhwah, man amana billah, kalimat ringkas, siapa saja yang beriman kepada Allah, mencakup semua kandungan beriman kepada Allah. Jadi bukan sekedar lisan saja kita mengatakan beriman kepada Allah. Ini adalah isyarat tentang bagi orang-orang yang betul-betul beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dengan benar. Karena banyak di antara kaum muslimin, mereka menyatakan beriman kepada Allah tapi tidak mempelajari tauhid, sehingga mereka tidak beriman dengan benar. Mereka tidak beriman dengan benar. Nah, yakni mereka terjatuh waliyadzubillah kepada kesyirikan. Mereka terjatuh pada kesyirikan, waliyadzubillah. Yaitu mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab, dan beriman kepada para nabi. Dan dalil al-qadar, qauluhu ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir, dengan qadar. Ini diantara pembahasan yang sangat penting, ya ikhwah, fi babi al-iman bi arkani al-sittah. Di antara pembahasan yang sangat penting untuk kita pelajari, bahkan sangat penting untuk kita ulang-ulangi pembahasan tentang al-iman bil qadar ini. Karena tergelincirnya kebanyakan kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Ya, dalam bab ini muncullah kelompok yang namanya kelompok Jahmiyah. Kemudian kelompok Mu'tazilah,
kemudian kelompok Asy'ariyah dan seterusnya tergelincir pada bab ini, jauh dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dia perhatikan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-qadaru bi fathid dal takdirullah ta'ala lil kainat. Al-qadar, jadi beda antara al-qadaru dengan al-qadru. Tapi ini al-qadar. Al-qadar artinya di sini adalah takdirullah ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa ilmuhu wa iqtadathu hikmatuh. Takdir Allah Azza wa Jalla lil kainat. Kainat ini segala sesuatu, maksudnya untuk alam ini. Ya. Lil kainat, untuk alam. Ma siwallah fahuwa alam. Apa saja selain Allah maka itu adalah alam. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan semuanya. Maka maksudnya di sini al-qadar adalah takdirullah ta'ala lil kainat. Hayyakallah. Takdir Allah Azza wa Jalla lil kainat. Hasba ma sabaqa ilmuhu, sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang azali. Sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla yang azali. Maksudnya apa yang terjadi di alam semesta ini sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang tersembunyi satupun. Ya. Naam. Tidak ada yang tersembunyi satupun dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya sudah diketahui. Naam. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Dan beriman dengan qadar ini, ikhwah, mengandung 4 perkara. Yang ini disebutkan oleh para ulama maratibu al-iman bil qadar. Tingkatan beriman dengan al-qadar atau urutan beriman dengan al-qadar. Ya, antum berikan catatan di depan yatadammanu arba'ata umur atau al-iman bi maratibi al-qadar, beriman dengan tingkatan al-qadar yang 4. Jadi ada 4 maratibu al-iman bil qadar. Siapa yang tidak mendatangkan keimanan dengan maratibul iman bil qadar al-arba ini, maka belum dikatakan dia beriman dengan al-qadar, belum dikatakan dia beriman dengan takdir. Ya. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Ini tingkatan iman yang pertama. Al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Beriman bahwasanya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila, telah mengetahui segala sesuatu, ya, dengan global dan secara perinci. Jumlatan wa tafsila, azalan wa abada. Azalan wa abada. Ilmunya Allah Azza wa Jalla azali, abadi. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi au bi af'ali ibadihi. Apakah itu berkaitan dengan af'alihi, perbuatan-perbuatan Allah, au bi af'ali ibadihi, atau perbuatan-perbuatan hambanya. Maka setiap apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini, di alam semesta ini, atau apa saja yang dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, semuanya sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini sepulan, ibu pulan akan melahirkan, ya.
Anak ini akan dia beri nama misalnya Zaid. Dia akan lahir tahun ini, pada bulan ini, pada minggu ini, pada hari ini, pada jam ini. Dan dia lahir dari pasangan suami istri ini dan ini. Semuanya secara tafsil, secara perinci sudah ditentukan, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Dan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, ya, sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di Lauh Mahfuz, sebagaimana nanti kita sebutkan, ya, 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi sudah ditulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Misalnya bapak fulan, dia akan menikah, ya, dengan si fulana, kemudian dia menikah lagi, punya istri 2 atau punya istri 3. Ini bagian menikah lagi ini. Nah, semangat kita pembahasannya. Nah, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, terjadinya siang dan malam, pergerakan bintang-bintang dan apa saja yang ada di langit, ya, mobil yang berjalan, motor, becak, dan semuanya bergerak, berarah, mati dan hidup, berhenti dan seterusnya, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak keluar dari apa yang sudah ditakdirkan. Tidak keluar, tidak meleset dari apa yang sudah ditakdirkan. Nah, itu yang pertama, sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini, ya, kapan terjadinya, ya, sebelum terjadinya, kalau terjadi bagaimana terjadinya, Allah sudah mengetahuinya. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Ini dia. Nah, kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla menuliskan semuanya itu, kataba dzalika, Allah telah menuliskannya fil lauh al-mahfuz, di lauh al-mahfuz. Wa fi hadainil amrayn yaqulu ta'ala, dan dalam dua hal ini, yaitu tentang ilmu Allah, kemudian tentang bahwasanya Allah telah menuliskan semuanya di Lauh Mahfuz, sesuai dengan firman Allah, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Allah mengetahui apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Ini secara global. Ya. Apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Inna dzalika fi kitabin. Semuanya itu di dalam kitab, di Lauh al-Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya semuanya itu bagi Allah mudah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Azza wa Jalla mudah, tidak ada yang sulit. Nah, wa fi sahihi Muslimin an Abdullah bin Amr ibn al-As, dan dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq. Allah Azza wa Jalla mencatatkan takdir semua makhluk. Al-khalaiq ini jamak dari makhluk, ya, al-khalaiq. Jadi Allah telah mencatat takdir semua makhluk. Kapan? Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah.
qabla ay yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanatin aw alfi sanah. Naam. Bi 50,000 sanah. Allah Azza wa Jalla menciptakan takdir semua makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Setelah Allah menciptakan al-qalam, ya, setelah Allah menciptakan al-qalam, lamma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Ya, manakala Allah menciptakan al-qalam, pena, maka Allah memerintahkan kepada al-qalam, kepada pena ini, uktub. Maka al-qalam ini mengatakan, wa madza aktub? Wa madza aktub? Apa yang aku tulis? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepadanya, tulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini ila yaumil qiyamah. Iya. Jadi semuanya ikhwah, berikut dengan majelis kita pada hari ini sudah ada dan wajib kita yakini. Sudah tertulis. Ya. Corona yang terjadi mulai bulan ini, tahun ini, hari ini sudah tertulis. Nah, inilah diantara faedahnya seseorang apabila dia beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla, itu menambah ketenangan di dalam hatinya. Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan kemudian kita pahami apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu penuh dengan hikmah. Karena apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada yang syarr, tidak ada yang buruk. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Allah itu tidak ada yang buruk. Yang buruk itu perbuatan manusia. Nah, as-salis. Jadi apa yang terjadi ikhwah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ya, Allah telah mencatat maqadir al-khalaiq. Ya. Pak Ali dia akan menikah dengan gadis ini dari desa ini, dari kampung ini. Antum bayangkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, nama antum dengan istri antum sudah tercatat di sana. Sayangilah istri. Iya kan? Oh, kita sudah ditakdirkan oleh Allah, istriku, kita berjodoh, sudah ada di sana nama kita. Nah, jadi kalau kita beriman dengan takdir ini juga bisa menambah sayang kita kepada istri. Ternyata nama kita sudah ada di sana. Begitu. Nah, istrinya Paman 2 ini ada. Nah, Pak Ahmad Sanusi menikah lagi, ada catatannya. Alhamdulillah. Nah, semuanya ada. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik. As-salisu, yang ketiga. Yang ketiga ikhwah, kandungan beriman dengan takdir. Yang ketiga, al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillahi ta'ala. Bahwasanya, yang ketiga ini, beriman bahwasanya segala sesuatu, al-kainat, segala sesuatu yang ada ini di alam semesta ini, al-kainat, segala sesuatu yang ada di alam semesta, la takunu illa bimasyiatillahi ta'ala, tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah.
La takun, tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Karenanya ikhwah, datang hadis Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya apabila manusia berkumpul dan mereka berencana, kata Rasulullah SAW, untuk mencelakaimu, sebagaimana orang-orang kufar Quraisy berencana berkumpul untuk membunuh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Semua kabilah dikumpulkan dan ikut bermusyawarah setan, ya, dan mengeluarkan pendapat, apabila engkau ingin membunuh Muhammad, ambillah dari masing-masing kabilah itu pemuda, berikan mereka tombak, dan masing-masing menancapkan tombaknya di tubuh Muhammad SAW. Dengan demikian nanti tidak ada yang iri, tidak ada yang membalas dendam, karena semua kabilah membunuhnya. Dan kita mengetahui ikhwah, dari zaman dahulu, dari zaman jahiliyah, itu kepanatikan dengan kabilah itu menyebabkan perang satu dengan yang lain. Ya. Sehingga apa? Mereka sepakat mengambil dari masing-masing kabilah satu pemuda. Nih, kalau cuman kabilah ini saja yang walaupun dia kuat, dia bisa membunuh katanya. Kalau ente suruh membunuh dia, nanti kabilah dari keluarga Muhammad menyerang ente. Nih. Sehingga mereka sepakat mengambil dari semua kabilah satu pemuda, satu orang yang kuat untuk apa? Membunuh. Lihat bagaimana mereka berkumpul semuanya untuk mencelakai Nabi kita yang Muhammad SAW. Tapi itu tidak ditakdirkan oleh Allah. Tidak terjadi. Walau ijtama'u ala ayyamfa'uka, kalaupun seluruh manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat, kebaikan untukmu, lan yanfa'uka illa ma qad kataballahu laka, sungguh mereka tidak mampu memberikan, menolongmu, memberikan manfaat untukmu kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah. Sebaliknya, walau ijtamu ala ayyadurruka, kalau sekiranya mereka berkumpul untuk mencelakaimu, ya, sungguh mereka tidak mampu mencelakaimu kecuali kecelakaan yang sudah dituliskan oleh Allah. Nah, jadi tingkatan beriman yang ketiga kepada takdir, yaitu al-iman bil masyiatillah, bi masyiatillah, yakni segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini la takunu illa bi masyiatillah, tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nah, sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi am mimma yata'allaqu bi fi'li al-makhluqin, apakah itu berkaitan dengan ke perbuatan Allah atau perbuatan makhluknya. Karena di antara keimanan kita kepada Allah, ya, beriman dengan sifat-sifat Allah, dan di antara sifat Allah ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Nah, dan Allah melakukan yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Nah,
Qala Allah Ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lihi. Allah berfirman fima yata'allaqu bi fi'lihi, yang berkaitan dengan perbuatannya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu yakhluqu, menciptakan, ma yasha, apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Allah memilih siapa yang jadi imam, Allah memilih siapa yang menjadi pemimpin, Allah memilih siapa yang dia jadikan sebagai nabi, siapa yang dia jadikan sebagai rasul. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Semau-maunya Allah. Allah menghendaki ini, yaitu maunya Allah. Nah, wa qala ta'ala wa yaf'alu Allahu ma yasha', dan Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wa qala huwal ladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. Lihat. Huwal ladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha'. Dialah Allah Azza wa Jalla, yusawwirukum, yang menciptakan kalian fil arham, di rahim-rahim ibu kalian, kaifa yasha', bagaimana kehendak Allah, bagaimana sekehendak Allah. Maka ada janin laki-laki, ada janin perempuan, dan tidak ada yang mengetahui janin ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Begitu istri antum hamil, ya, ini sudah ada tanda kehamilan, apakah antum mengetahui, oh ini janinnya laki, ini janinnya perempuan? Enggak ada yang mengetahui. Kecuali kalau sudah berumur sekian-sekian dengan alat apa, baru diketahui. Nah, wa qala ta'ala fima yata'allaqu bi fi'lil makhluqin walau syaa Allahu la sallatahum 'alaikum falaqatalukum. Dan firman Allah Azza wa Jalla yang berkaitan dengan perbuatan makhluk, perbuatan hamba. Walau syaa Allah, bila Allah berkehendak, la sallatahum 'alaikum, la sallatahum 'alaikum falaqatalukum, maka mereka akan menguasai kalian, ya, falaqatalukum, dan sungguh mereka membunuh kalian. Siapa yang menghendaki bagaimana kaum muslimin di peperangan Badar, 300 pasukan kaum muslimin dengan berapa pasukan kufar? 1000, ya. Sehingga kalau berhadapan satu dengan musuh, seharusnya satu berhadapan dengan berapa? 3. Kalau secara akal kita, dengan dengan peralatan perang yang sama, kuda, onta, pedang, cuman itu saja. Ini musuh mengepung satu orang, 3 yang mengepungnya, menyerangnya. Itu bisa dikatakan dalam waktu yang sangat singkat habis pasukan kaum muslimin. Ya. Tapi apa? Walau syaa Allah la sallatahum 'alaikum. Kalau Allah berkehendak, mereka akan menguasai kalian, tapi itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, Allah tidak menghendakinya. Allah mengirimkan pasukan malaikat. Tapi untuk siapa Allah kirimkan pasukan malaikat itu? Untuk orang-orang yang beriman. Ketika iman sudah dalam puncaknya, turun pertolongan Allah Azza wa Jalla. Turun pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nah, walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Banyak dalil dalam hal ini. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Nah, martabatu al-khalq disebutkan oleh ulama, martabatu al-khalqu, beriman bahwasanya jami'al kainat, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini,
makhluqatun lillah, itu ciptaan Allah, diciptakan oleh Allah. Bidawatiha, dengan seluruh zatnya, sifat-sifatnya, harokatiha, pergerakan-pergerakannya. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk, kita sebagai manusia, itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa qala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah takdirkan takdirnya. Nah, dan mengenai perbuatan manusia ini, perbuatan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian lakukan itu ciptaan Allah. Ya, apa saja yang kalian lakukan itu ciptaan Allah. Nah, wal imanu bil qadar ala ma wasafna la yunafi ay yakuna lil abdi masyiah. Dan beriman dengan al-qadar ini sebagaimana yang sudah kami sebutkan, kata Syekh, itu tidak menafikan bagi hamba itu memiliki masyiah, kehendak. Ada manusia ini memiliki kehendak dalam perbuatannya, dalam pilihan, fi af'alihi, dalam perbuatannya al-ikhtiyariyah yang dia kehendaki, wa qudratun 'alaiha, dan bukan berarti menafikan bahwasanya makhluk ini memiliki kemampuan. Manusia diberikan kemampuan oleh Allah, manusia diberikan takdir oleh Allah, manusia diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, ini Islam, ini kufur, ini iman, ini kufur, ini syirik, ini tauhid. Bukankah Allah memberikan kepada kita pilihan? Mana yang engkau pilih? Kita diberikan ikhtiar oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, karenanya ketika manusia itu memilih, yang dia pilih adalah keimanan, ada manusia yang memilih yang dia pilih adalah kekufuran, ya, Allah menyiksanya dengan pilihannya kepada kekufuran. Allah memasukkannya ke dalam surga dengan pilihannya kepada keimanan. Demikian. Maka tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Lianna syar'a wal waqi' dalani ala itsbati dzalika lahu. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.